Kidang Easy Wa Channel. Sekarang kita sedang berada di situs Linggayoni yang masih ada kaitannya dengan Gua Seplawan. Ini situs Linggayoni ya, dan sebelahnya ada situs candi, bekas candi. Mungkin Kang Garo bisa di-shoot, Kang. Ini peninggalan dari Hindu Buddha, dan dulu menurut sejarah waktu ditemukan memang sudah seperti ini. Dari dulu itu terkubur tanah, Kang Ayub. Dulu terkubur tanah. Terus waktu ada instruksi dari Bupati Purworejo menginstruksikan untuk aparatur desa yang ada di daerah sini untuk membuka hutan untuk mencari gua-gua yang mungkin bisa dijadikan objek wisata.
Itu terjadi pada tahun 1970-an. Dan ditemukanlah Gua Seplawan pada tahun 1979. Dan waktu ditemukan Gua Seplawan, terus ditemukan anak camas tadi, terus selang hari berikutnya ditemukan situs ini. Dulu terkubur yang kelihatan cuma yang situs ini ya, batu ini ya, yang linggarnya ini ya, kubur menyembul itu, terus digalilah, ditemukanlah situs yang sepasangnya lagi. Dan dulu waktu ditemukan itu di dalam lubang itu ada abu, terus sama yang penemunya namanya Mbah Cokro itu diambil abunya itu, dan abunya sangat harum sekali. Dan yang kita bikin heran tuh udah ribuan, mungkin udah ratusan tahun ya, bahkan mungkin ribuan tahun, itu abunya itu masih harum sekali. Makanya disebut terus situs Candi Gondo Arum, ya, artinya memunculkan bau harum. Ini menurut sejarah memang ada kaitannya dengan Gua Seplawan, tapi penelusuran tadi saya sempat menelusuri secara batin ya, bahwa dulu seorang waskita itu dapat wangsit bahwa di daerah sini ada gua. Terus beliau melakukan perjalanan spiritual, akhirnya menemukan Gua Seplawan. Akhirnya setelah itu dibangunlah semacam tempat untuk beribadah, candi untuk beribadah, semacam tempat pemujaan. Nah, terus dibangunlah candi itu. Dan disitulah dulu camas yang di dalam sana itu dulu ditempatkan di sini dulu tuh ditempatkan di candi ini untuk pemujaan pada waktu ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, walau alam ya, itu di sini. Terus setelah kemajuan zaman atau setelah perjalanan waktu, muncullah agama Islam masuk. Terus ini sedikit demi sedikit mereka menyingkir, yang dari sini mereka menyingkir, bukan terjadi perang tapi menyingkir. Mereka mungkin agama Islam masuk dengan begitu pesatnya, terus akhirnya mereka menyingkir. Karena di sini memang dulu terus ada satu Wali Songo atau Sunan Kalijogo yang juga menyebarkan Islam di sini. Akhirnya mereka menyingkir. Nah, sebelum mereka menyingkir itu, emas yang tadi itu yang Dewa Siwa dan Dewi Parwati disembunyikan di dalam gua itu. Terus menyingkir, terus ini jadi salah satu tempat untuk menyebarkan agama Islam. Karena di sini beberapa makam juga dari sini tuh. Nanti mungkin bisa kita shoot ya. Ada beberapa makam tapi bukan wujud makam ya, hanya berwujud batu-batu, dan diyakini bahwa itu memang dulu makam-makam seorang bini sepuh atau ulama murid dari Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam di sini. Jadi setelah ditinggal oleh para resi-resi agama Hindu-Buddha, terus di sini dijadikan tempat untuk tafakur para ulama tadi, gua tadi itu. Dan energi masih sangat terasa. Mungkin Kang Arek bisa lebih menjelaskan tentang energi yang ada di sini. Monggo Kang Arek. Untuk energi yang di sini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi di sini memang untuk linggar sini energinya seperti memancar atas. Dia memancar atas seperti ada, kalau orang bilang itu ada sinar itu ke atas. Ya mungkin kalau sosoknya mungkin saya melihat ada beberapa sesuai dengan wujud siwa ya, itu seperti ular ya, tapi warnanya putih, kelihatan seperti putih. Tapi saya wallahu alam ya, yang saya tahu, mungkin Kang Awan bisa lebih detail. Dan yang untuk candinya itu dia seperti memutar itu energinya, memutar. Dan misalnya masih terasa energinya, energinya masih terasa ya? Iya, masih terasa. Dan di tengah-tengahnya itu seperti ada sesuatu. Itu mungkin kalau orang bilang mungkin benda pusaka ya. Benda pusaka di situ ada. Saya bisa masakan seperti itu. Wujudnya apa nih? Benda pusakanya atau warnanya? Explore aja.
Seperti apa ya, kalau orang bilang itu keris, tapi keris wujudnya itu enggak lanjut, tapi jalak Buddha orang bilang, memang kuno banget gitu. Lurus. Jadi lurus seperti itu, kelihatannya seperti itu, dan energinya besar. tergantung yang memilikinya juga kan. Kalau orang yang memilikinya itu baik, dia akan menjadi semangat besar. Kalau dia memilikinya yang jahat, dia akan menyurut semua. Karena memang energinya positif itu. Aura warnanya apa kan? Dalam penglihatan Seperti keemasan ya. Seperti itu. Dan di sini yang sosok yang di sini memang dia kurang berkenan. Kurang berkenan karena memang sudah ada apa ya? Sudah dijawab tadi agak sedikit tidak terlalu mementingkan kita di sini gitu. Mungkin Awang bisa tambah lagi. Oke, jadi sosok ular tadi itu hanya perwujudan kamuflase ya. Jadi sosok sebenarnya itu seorang resi yang dia berpakaian putih itu, pakai apa tuh? Kayak selempang nih loh, kayak selempang itu, terus pakai selempang putih, tapi rambutnya juga digelung ke atas. Kalian di gua tadi tuh dia wujudnya itu apa tuh? Pakai baju yang kuning itu kalau yang di sini pakai semuanya putih di sini. Dia menguasai daerah sini, tanggung jawab di sini. Jadi maksudnya tanggung jawab itu bahwa dia melindungi situs ini biar terjaga apa itu lah, kesakralannya sampai sekarang masih terasa. Dan seringkali setiap tahun tertentu tuh, mungkin setahun sekali tuh banyak warga India yang ke sini kan, banyak warga dari India. Ya, dari India tuh ke sini. Kenapa jauh-jauh dari India ke sini? Karena mereka dapat para resi-resi India itu dapat bisikan gaib kan, Gianto. Bisikan gaib bahwa untuk mencari petilasan yang ada di Indonesia pertama itu. Indonesia terus telusuri akhirnya ketemulah di sini itu situs Candi Gondoarum tadi itu. Jadi diperkirakan lebih tua dari Borobudur atau sejaman dengan Borobudur. Jadi dari abad ke-9 Masehi. Jadi jauh sebelum Majapahit mungkin. Gitu. Pertama perlu didirikan tuh sebelum Majapahit. Terus berkembang sampailah masuknya agama Islam, terus tempat ini ditinggalkan. Itu. Mungkin bisa nambah lagi Kang Arif, karena tempatnya memang sangat luar biasa. Mungkin sementara belum ada ya, memang seperti kadang-kadang di sini memang sangat sakral dan energinya memang nggak akan pudar ya ditelan zaman seperti itu. Karena memang di sini masih banyak, kalau orang bilang harta terpendam itu masih banyak di sini, dan itu memang tidak boleh diambil, karena kalau diambil mengurangi apa ya, kalau orang bilang semacam aura di sini ya mungkin semacam daya tarik mungkin kalau sudah diambil semua mungkin daya tariknya sudah nggak ada gitu loh, mungkin seperti itu ya. Diambil itu mungkin bisa, tergantung kuat apa tidaknya ya. Tapi lebih baik diminta, disuwun. Dulu kan Sojo itu pernah dulu mau ngambil apa Kang, berlian ya. Dulu kan Sojo itu pernah mau ritual mengambil berlian di sini, karena di sini ada semacam betul ada harta karun, tapi yang paling besar adalah berliannya itu tadi. Jadi nilainya lebih besar dari emas. Itu ada berlian di dalam gua tapi. Dan dulu kan Sajo itu waktu nembus tadi nggak sanggup tadi itu mau ngambil berlian itu tadi. Terus satu minggu ritual, tapi ternyata nggak sanggup untuk menembus dimensi gaib yang ada di sini. Akhirnya Kang Sajo balik kanan. Padahal udah puasa itu. Karena saking kuatnya itu tadi. Gitu. Berlian tuh nilainya bisa ratusan miliar tuh. Benar berlian. Dan hanya Hamengkubuwono 99 saja yang Hamengkubuwono 9 atau Raja kata yang ke-9 yang bisa menembus dimensi gaib yang ada di sini. Selebihnya nggak ada yang mampu. Karena ada kunci khususnya. Itu yang bisa kita jabarkan. gitu, sementara gitu aja. Kita lanjut nanti ke yang lain, tempat yang sekitar sini, insya Allah. Oke.